kami dari kelompok 5, kami akan Perkenalkan, nama saya Agnesia Murisa Kastai dengan NIM 71-2023-065. Perkenalkan, nama saya Azalita Kehila Badam Tuan, NIM 71-2023-067. Saya Grace Indra Pekasi Hombing dengan NIM 71-2023-069. Saya Stella Rehati dengan NIM 71-2023-071. Perkenalkan, saya Christopher Topan Bangun dengan NIM 71-2023-073. Saya Kaitlin Karinata Syalewir dengan NIM 71-2023-074. Halo, saya Jorif Jorif Kesamalo dengan NIM 71-2023-078. Saya Imelda Yunita Yanamau dengan NIM 71-2023-079. Pendahuluan, uraian ini akan membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada gereja mula-mula, bagaimana hambatan dan perdamaian pada gereja dunia, serta gereja-gereja negara. Pergaulan hidup pada gereja mula-mula sangat menjunjung tinggi solidaritas kepada sesama jemaat. Kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan gereja pada saat itu. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi pada masa perkembangan gereja, berupa penganiayaan terhadap orang Kristen, pencabutan hak orang Kristen, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, penghambatan perkembangan agama Kristen juga disebabkan karena masalah krisis politik yang terjadi pada negara atau masyarakat pada saat itu. Pada makalah ini juga akan dibahas tentang bagaimana relasi antara gereja dan negara yang membuat agama Kristen semakin berkembang. Kelompok kami akan mempresentasikan 3 materi utama, yaitu yang pertama pada bab 11 yaitu pergaulan hidup di dalam gereja lama, yang kedua tentang gereja dan dunia, penghambatan dan perdamaian, dan yang terakhir adalah bab 13 gereja negara. Bab 11, pergaulan hidup di dalam gereja lama, meliputi 1. Kebajikan. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dosa itu, dosa percabulan dan penipuan kurang terdapat di antara kaum Kristen. Dengan pekabaran dan teladannya, lama-kelamaan mereka mengajar rakyat tentang kesusilaan yang lebih tinggi. Hal ini diakui juga oleh beberapa pujangga kafir, dan sudah sewajarnya apologet Kristen selalu menunjuk pada kesusilaan hidup jemaat untuk membuktikan kebenaran agama mereka. Yang kedua, rumah tangga. Nikah dan rumah tangga dijunjung tinggi, perceraian dilarang, wanita dihormati. Juga dalam jemaat, kecakapan dengan tenaga mereka dipergunakan untuk berbagai tugas. Orang tua dan anak-anak wajib kasih mengasihi. Rumah tangga merupakan persekutuan yang suci. Yang ketiga, milik. Milik itu pinjaman dari Tuhan, sehingga orang Kristen bertanggung jawab tentangnya kepada Tuhan. Kaum Kristen patut hidup sederhana supaya jangan harta benda menjadi rintangan bagi hidup rohani. Segala kelebihan baiklah diserahkan kepada yang berkekurangan, tak boleh ada orang yang miskin dalam jemaat. Sungguh pun demikian, pada masa itu gereja belum merasa dirinya terpanggil untuk memberantas segala keadaan sosial yang kurang adil dan buruk dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat dan kelima, yaitu perbudakan dan pergaulan umum. Perbudakan adalah suatu perkara yang biasa. Budak mempunyai tugas untuk melayani tuan mereka, dan tuan mereka juga harus memperlakukan mereka secara perikemanusiaan, sehingga nasib orang Kristen lebih baik daripada budak non-Kristen. Di lingkungan jemaat tidak membedakan tuan dan budak, melainkan mereka seperti saudara. Dan yang kelima yaitu pergaulan umum. Seorang Kristen yang ingin hidup untuk menentukan sikapnya terhadap segala hal dalam pergaulan masyarakat, karena pergaulan itu sangat dipengaruhi oleh agama non-Kristen. Lama-kelamaan, agama dan adat istiadat Kristen mulai diperhatikan serta dihargai oleh panglima mereka. Juga dalam lapangan masyarakat yang lain, sikap orang Kristen berbeda. Ada yang tetap menjauhkan diri sama sekali dari segala hal duniawi, tetapi lebih banyak yang tidak begitu berkeberatan tentang pergaulan sehari-hari dengan golongan-golongan yang bukan non-Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 12 yaitu gereja dan dunia, penghambatan dan perdamaian. Yang pertama yaitu perkembangan. Kira-kira di tahun 180 agama Kristen sudah ada di mana-mana, terutama di Asia Kecil. Dengan perkembangan agama Kristen yang sangat besar, menjadi suatu permasalahan politik dalam negara.
Dan pada saat itu, agama yang menjadi pusat dalam negeri itu adalah agama-agama yang selalu menyembah dewa-dewa atau berhala. Agama ini ialah agama yang selalu diakui di negara atau bisa disebut agama yang sah dalam negara. Tetapi gereja tak mau turut serta untuk mengikuti ajaran tersebut karena agama Kristen cuma mengakui satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kebesaran pun lemah dan terancam oleh musuh mereka, menyangka bahwa dewa-dewa mereka murka kepada mereka karena tidak mau turut beribadah kepada mereka. Yang kedua, penghambatan baru. Penganiayaan pun dilakukan kepada kasar-kasar kepada orang-orang Kristen. Semua ini bukan dengan maksud menguji kesetiaan orang Kristen kepada negara, tetapi dengan maksud untuk mendapat kembali anugerah-anugerah dewa, untuk menjamin ketentraman negara pun segala orang diwajibkan membawa korban kepada dewa-dewa maupun kepada kaisar. Tidaklah mengherankan banyak orang Kristen yang murtad atau mereka memberi suap supaya mereka mendapat surat kesaksian bahwa mereka telah memberikan korban bakaran kepada kaisar. Tetapi banyak orang yang tetap setia meskipun mereka mendapat penderitaan. Mereka dinamai confessores atau pengaku-pengaku. Gereja pun menjadi lebih kuat, bahkan Injil pun mulai masuk ke istana kaisar. Pada bab 12, bagian yang ke-3 dan 4 berbicara tentang puncak dan berakhirnya penghambatan. Penghambatan dilakukan oleh Diocletianus dan Galerius, yang dimana semua penduduk dicabut haknya, bagi pegawai gereja dipecat, gedung-gedung gereja dibakar, buku dan Alkitab juga dibakar dengan janji ancaman dan siksaan. Dengan janji ancaman dan siksaan, yang akhirnya banyak orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk mereka tetap berpegang pada ajaran tersebut? Pada akhirnya, para pemerintah Konstantinus Agung mendapat penglihatan tentang menanglah dengan pelantaraan. Karena hal inilah yang menjadi bukti dia masuk Kristen pada tahun 312. Tak kalah kemudian pada tahun 313 ditetapkan gereja mendapat kebebasan sebesarnya dari yang dirampas haknya oleh negara. Dari sinilah ada perdamaian antara gereja dan negara. Bahkan kaisar meminta bantuan agar gereja tetap mendukung negara pada saat itu, dan gereja kuat dan kokoh dan penting bagi negara. Terima kasih. Oke, baik, sekarang saya akan melanjutkan pada bab 13, yaitu gereja negara. Yang pertama poinnya yaitu dunia dimasihkan. Konstantinus berusaha membasmi segala bidai Kristen di luar gereja Katolik, tetapi agama non-Kristen dibiarkannya dulu. Di balik itu, ketiga anaknya yang mengganti dia menyuruh menutup segala rumah berhala sambil melarang orang menyembah dewa-dewa. Tentu saja pengaruh non-Kristen masih lama kuat dalam masyarakat. Bahkan Kaisar Julianus yang murtad di tahun 361 sampai 363 mencoba mengembangkan pula filsafat kepercayaan lain sesudah ia mengingkari iman Kristennya. Maksudnya, ialah membentuk suatu gereja non-Kristen mengganti gereja Kristen. Tetapi niat itu gagal belaka. Julianus tewas dalam perang melawan orang Persia. Menurut cerita, ucapannya yang penghabisan ialah, "Engkaulah yang menang, hai orang Galilea." Theodosius yang Agung meneruskan politik Konstantinus. Pada tahun 380, ia membuat peraturan bahwa segenap rakyat harus menganut agama resmi, ialah gereja negara. Siapa yang masih berpaut pada agama non-Kristen dianggap bersalah secara politik sehingga harus dihukum. Setelah Theodosius mangkat tahun 395, kekaisaran terbagi atas dua bagian, Barat dan Timur. Bagian Barat menjadi sasaran serangan banyak suku bangsa Jerman sampai akhirnya di tahun 486 negara Romawi runtuh dan pecah sama sekali. Bagian Timur mempertahankan diri lebih lama. Justianus di tahun 527 sampai 565
membangunkan gedung gereja Hagia Sophia yang besar dan permai di Konstantinopel. Kemudian dipakai sebagai masjid Islam. Dialah yang menyempurnakan gereja negara. Gereja taat dan patuh kepada kepalanya ialah kaisar. Tetapi pada itu gereja mendapat kehormatan yang terbesar. Kemudian kekaisaran timur itu beransur-ansur surut kuasanya dan akhirnya dibanjiri oleh umat Islam sejak abad ke-7. Yang tinggal hanyalah Balkan dan Asia Kecil. Sungguh pun umumnya Islam membiarkan agama Kristen, tetapi gereja negara yang berkuasa itu sudah rubuh dan kehilangan kemuliaan dan pengaruh. Masuk pada poin kedua, yaitu gereja diduniawikan. Sebenarnya kedudukan yang baru dalam masyarakat itu menimbulkan kerugian rohani yang besar bagi gereja. Akibat dari turut campurnya kaisar dalam urusan gereja ialah gereja diduniawikan, dan ia masuk ke dalam gereja. Kebaktian semakin mewah, jubah pejabat yang berwarna-warni, lilin dan kemenyan, genu yang elok, perarakan yang mengagumkan, dan sebagainya. Yang kurang baik pula ialah kesalehan jemaat bercorak non-Kristen. Mereka mulai menghormati orang kudus, malaikat dan Maria, serta menyembah patung dan benda peninggalan orang kudus, seperti tulen dan sebagainya. Orang kudus menjadi pengganti dewa-dewi. Ibadat kepada dewi dijadikan ibadat kepada Maria. Dan perubahan lain lagi, yaitu pengakuan dosa di hadapan umum dalam kebaktian dihentikan sebab memalukan orang, lalu diganti dengan pengakuan dosa di hadapan seorang paderi. Keempat, ada rahib dan biara. Di Mesir sejak tahun 300, ada orang Kristen yang mengasingkan diri dari godaan masyarakat yang berdosa menjadi orang pertapa di gurun. Mereka berusaha mematikan segala hawa nafsu daging supaya dapat hidup sesale-salenya. Pertapa ialah Antonius. Tidak lama maka mereka berkumpul dalam rumah pertapaan atau biara. Pada tahun 320, Pachomius mulai mengatur hidup bersama orang-orang rahib itu. Mereka melepaskan segala kemewahan, milik dan nikah, agar dengan pertapaan itu mereka dapat membuktikan dirinya kepada doa, renungan, ibadat, dan pelajaran Alkitab. Peraturan ini kemudian dicontoh di mana-mana, teristimewa di Barat. Biara itu berfaedah besar bagi masyarakat sebagai pemelihara hidup rohani dan selaku pusat kebudayaan, pelajaran, pendidikan, dan pengalaman. Pembesar gereja sendiri yang hidup di tengah-tengah dunia tahu menghargai dan mempergunakan kesalehannya dan kerajinan kaum rahib itu. Kesimpulannya, pergaulan hidup masyarakat gereja mula-mula mempengaruhi perkembangan gereja pada saat itu. Banyak tantangan yang dihadapi oleh jemaat, mulai dari pencabutan hak, pemecatan pekerja Kristen, dan masih banyak lagi. Relasi antara gereja dan negara juga mempengaruhi perkembangan gereja pada saat itu. Karena pemerintah kekaisaran juga memiliki hak atas perkembangan yang terjadi di negara kekuasaannya. Banyak cara yang dilakukan untuk menjatuhkan kekristenan. Namun, semua usaha yang dilakukan gagal dan Kristen tetap berkembang pesat hingga sekarang. Tanggapan kritis dari kelompok kami, penjelasan pada bab 11 dan 12 kurang menjelaskan atau penjelasannya tidak terlalu detail tentang pemerintahan kekaisaran yang memimpin pada saat itu, dan penjelasan tentang agama Islam yang mulai menduduki daerah kekaisaran Romawi. Presentasi dari kelompok kami diharapkan teman-teman dapat mengerti dari materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan banyak saudara. Terima kasih Gaai. Terima kasih. Terima kasih Ahido Diawo. Maulia Tegodang Dihita Saluhutna.